Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 cek. Selamat datang di kawasan Perang Dingin. Gila, gue heboh banget ya. Kita mau bahas tentang nikah muda sederhana. Kenapa? Ya kenapa gue tanya dulu? Oh iya, lu. Pasti Iya. dia habis nikah. Pertama Eca habis nikah. Oh iya. Yang kedua menurut Iya, banyak nyantai. menurut banyak orang juga gue nikah muda. Menurut banyak orang juga oleh nikah muda. Jadi kita Lu berapa sih? Iya kan? 27. Lu? 230 gue itu. Gak ketahuan berarti dia. Iya. Sengaja dari itu. Berarti dia umurnya sekarang 30. Iya, oke. Lu? Gue 24. Oleh 24. Oleh paling muda ya. Oleh paling muda dan oleh paling Nikah, punya ya. privilege. Iya. Oh, privilege lagi kita Oleh, bahas sekarang. enggak, oleh paling punya privilege untuk membahas tentang nikah muda. Nikah muda. Sederhana. Bisa. Iya, Tapi iya. nikahnya normal ya. Maksudnya gimana? Cepet kan kadang beda cerita. Oh, dicurigai. Iya. Oh ya, enggak. Insya Allah kita semua enggak apa-apa gitu loh, enggak apa-apa. Dicurigai gue KUA. Kenapa? KUA doang gue. Tapi kan lo pandemi. Iya. Lo pandemi. Menurut gue malah Eca punya privilege untuk bahas. Karena Konsep sederhana dia yang perlu ditiru banyak orang. Mudanya kan lo, gue sederhana. Iya, iya, boleh, iya, boleh, betul. benar. mudanya oleh sederhananya di Eca. Jadi gini, Ca. Gue sempat berpikiran bahwa gue harus menjadi revolusioner terhadap konsep sosial yang berlaku hari ini, bahwa orang nikah tuh harus kaya dulu, harus mapan dulu, Setuju gue. at least punya rumah dulu, paling nggak punya mobil dulu. Lo nikah mau ngasih anak lo makan pakai apaan? Gitu loh, seolah-olah Mau ngasih makan kasih sayang gitu kan. gitu loh. Gue nggak tahu kenapa gue nggak suka sama argumen-argumen itu, karena seolah-olah ngasih makan itu susah, Chan. Lo bisa makan di rumah lo sebelum nikah. Satu hari 3 kali, let's say. Tambahin 1 piring. Apa sih susahnya? Iya. Tambahin 1 piring. Kalau memang urusannya makan. Atau nggak bagi dua? Atau bagi makan berdua. Iya. Kenapa sih? Jadi setengah-setengah. Ada masalah apa sih sama makan? Terus harus punya rumah dulu. Maksud gue standar-standar ini yang perlu kita kritisi gitu. Gue juga nggak mau bilang ini standar salah atau standar ini benar, tapi penting untuk kita bahas. Bener gak sih orang dengan standar seperti itu? Mungkin metafor nggak sih kata-katanya? Mungkin kayak lebih. Nih gue lebih banyak dapat cerita juga, kayak sebenarnya bukan lu nggak bisa ngasih makan dalam arti kata ngasih makan gitu, makanan. Cuma lebih ke orang ngebahasnya tuh kayak ya lu mau ngambil anak orang gitu, yang tadinya hidupnya mungkin baik, terus dengan lu nggak punya apa namanya kekayaan atau bukan kekayaan Ya, apa namanya, ya, nggak nggak punya Mungkin uang, gambaran orang kekayaan. tentang makanan itu mungkin Uang kali. infrastruktur kehidupan berkeluarga. infrastruktur Oke, kehidupan oke, keluarga. bisa. Atap. Iya. Berarti lo ngedrag ceweknya ke kehidupan yang apa? Bikin dia sengsara, mungkin orang kan mungkin Oke. mengutip kayak gitu kan. Arti itu nggak baik lah. Itu nggak baik gitu. Oke. Menurut lo Menurut gue belum pernah nemu sih. Apa tuh? Orang saling mencintai, mau punya kehidupan yang lebih mulia, terus karena faktor ekonomi sengsara, belum pernah nemu. Sebenarnya ya. Yang Lu ditakutin belum tuh gue pernah. belum pernah nemu. Lu belum pernah. Artinya ya kalau emang dalam kondisi yang berat ya berat. Oke. Tapi bukan karena nikah. bukan karena nikahnya. Gitu loh. Ini menarik nih, Cak. Bukan karena nikah. Artinya kalau apa dia- hubungannya nikahnya? Artinya bukan karena nikahnya Mm. menjadi lebih berat, Mm-mm. gitu loh. Karena bagi sebagian orang yang gue temuin justru gue dulu waktu masih muda malas banget, Cin, sebelum nikah. Pas sudah nikah, apalagi gue ngeliat anak gue lahir, nggak tahu kenapa gue ada semangat gitu untuk Iya, nyari uang. iya, iya. Gue lebih punya motivasi lagi. Gue Punya lebih nggak bensin. gampang capek. Bahkan gue capek, gue pulang, gue ngeliat anak gue hilang capek gue. Gue banyak banget ya dengar orang ngomong kayak begitu. Setuju gue. Setuju lo? Gue pun gitu. Gue Cak. Gue nikah 4 tahun. Baru dapat anak di pernikahan ke 2 tahun pernikahan dapat anak. Dan itu semangat hidup, spirit tuh beda banget. Beda banget. Bedanya pas anak ya, maksud gue pas punya istri ada nambah tuh tag ya kan. Tapi pas punya anak tuh naiknya jauh lagi, Lebih signifikan jauh lagi. banget gitu. Ya. Sebenarnya gini, itu kan yang dibahas sama si Acin, sebenarnya kesiapan kan. Iya. Kesiapan nggak sih? Maksudnya yang dibahas di masyarakat kan ada dua nih kesiapan, kesiapan psikologi sama kesiapan finansial ya.
Kita bahas dari kesiapan psikologis kali ini. Oleh kan pas banget nih. Umurnya 24 nikah gitu. Psikologis gitu. Yang dimana buat anak umur 2 lu baru lulus kuliah kan kebanyakan orang kan main-main, senang-senang le. Iya baik lagi nih kalau gue. Enggak, oleh udah mulai itu semua dari SD soalnya. Oh iya, benar beda jadi ya. Jadinya udah. Jadi umur 24 deh. Iya. Jadi kita kan dari manusia selalu berharap bisa membawa perubahan. Tapi waktu itu di umur gue sebelum pernikahan itu gue merasa bahwa gue nggak bisa merubah sekitar gue, tapi paling tidak gue bisa keluar. Ngerti nggak lo? Dan untuk melegitimasi atau menancapkan fondasi gue keluar dari arena itu, ya gue nikah gitu. Supaya gue punya, artinya punya alasan formil untuk nahan diri gue, nahan gairah pribadi gue gitu. Iya. Jadi lo pengen keluar dari zona itu sebenarnya. Ibaratnya lo diet nih, lo diet cuma nggak ada tujuan ya, boleh aja kan untuk sehat kan. Tapi kalau lo diet untuk ikut kontes, beda tuh. Beda. Karena ada tujuan yang formil, real. Nah kayak sama kan nikah menurut gue. Di saat gue mau berubah dengan pernikahan itu, gue jadi punya konsep yang real gitu. Dan menurut lo sukses nggak itu? Sukses. Kurang lebih ya, artinya kan gue sebagai manusia juga nggak bisa berubah sepenuhnya gitu. Iya. Tapi impact-nya dari tuntutan hidup gue, pernikahan itu benar-benar yang bisa jauh sebenarnya. Oke, artinya gini, lo nakal, pengen baik melalui pernikahan. Iya. Oke. Jadi Jadi menurut lo kalau ada orang yang begitu itu benar? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Useful. Karena kan gini, pernikahan itu tujuan hidup pastilah ya. Masyarakat rata-rata kan tujuan hidupnya salah satunya menikah gitu. Nah, untuk lompat gini, kalau gue create the power of kepepet aja. Oke. Oleh selalu the power of pepet dari tadi dia. Nah, maksud gue the power of kepepet ini di saat lu nggak mikir 1, 2, 3 langsung aja jalan kan, ngerti gak lu? Nah, dengan masuk ke pernikahan, gue membuat posisi gue di power of kepepet, ngerti gak? Gue nih emang harus dipres sama suatu tanggung jawab gitu. Oke. Dia tanggung jawabnya yang gue peluk untuk nahan gue gitu loh. Kalau gue ya. Nggak, tadi kan Oleh bilang nikah itu tujuan, mungkin bukan pada makna sebenarnya lah ya. Iya, apa sih bahasa enaknya sebenarnya? Kalau Ya, cara lah. Cara lah. Kalau dari cerita lo itu cara bukan tujuan. Oh, cara. Ya, cara mencapai tujuan. Cara Yes. mencapai tujuan. Tujuannya kan bahagia. adalah Bahagia. atau hidup lebih baik. Ya, kayak gue kan gue pengen Selalu hidup lebih baik. baik, gitu. Caranya itu dengan menikah. Caranya untuk mendekat pada kebaikan kehidupan dengan menikah. Iya. Lo Cak gimana Cak? Kalau gue sih kemarin juga nggak tahu sih, gue nggak terlalu banyak mikir, nggak tahu sih gue nggak terlalu banyak mikir waktu kemarin sih. Gue nikah cuma karena ya yang pertama gue ngelihat, ya gue ngerasa oke nih, ini pasangan gue cocok nih sama dia, itu udah pasti paling basic kan. Cuma kalau untuk yang pertanyaan tentang materi segala macamnya, ya gue nggak terlalu banyak pikir panjang di situ sih sebenarnya, kayak psikologis segala macam. Karena gue percaya manusia tuh bisa adapt sama situasi apapun menurut gue ya. Iya. Di sini kita belum involve Tuhan padahal ya. Apa? Masih belum involve Tuhan aja udah ada jawabannya, Udah ada apalagi jawaban. involve Tuhan. Iya, benar. Involve Tuhan Iya. lebih mutlak lagi jawabannya. Lebih mutlak lagi. Gue cuma mikir ya kalau bicara uang gitu, misalnya kita hitung materi gitu, itu kan relatif ya sebenarnya. Nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya gitu. Pasti kurang. Ya, Kalau pasti kita kurang. mau cari kurangnya pasti kurang. Pasti kurang. Kalau ditanya gue bisa makan selama 30 tahun ya gue tahu sih. Nggak tahu gue kalau itu. Iya. Karena faktornya banyak banget ya. Cuma gue yang mikir ya kayak tadi balik lagi ke lo yang lo bilang, kalau perkara makan ya gue bisa lah nyari makan Bisa lah gitu. nyari makan. Terus sama kalau masalah psikologis ya balik lagi, nggak ada yang tahu sih. Maksud gue gue lihat dari banyak case gitu, ada yang terlihat siap ternyata ada masalah juga, ada yang nggak siap memang tapi ternyata nggak ada masalah juga pernikahannya gitu. Ya udah paling bener ya udah. Ya Oke. tujuannya apa gitu kan, balik lagi ke Oleh tadi. Oke, gini, menurut lo berdua ya, nikah muda itu gini. Yang baik nikah muda atau nikah tua? Sama baik sih menurut gue. Sama baik kalau menurut gue. Tergantung baik. momentum nih. Menurut data nih, ada kan data kan? Mungkin gue salah ya, tapi gue pernah baca. Perempuan yang nikah di atas 28, Oke. itu divorce rate-nya lebih rendah 80%. Oke. Jadi lebih jarang cerai yang nikah di atas 28 daripada 28 gitu. Oke. Itu data. Tapi kan nggak bilang yang di bawah 28 juga nggak benar kan gitu. Iya. Nanti sama baik lah ya. Kalau menurut lo Cak? Tergantung kesadaran sih. Ya gue sama baik juga sih, cuma kalau bicara sama data gitu ya persentase kan ada, berapa persen tadi katanya? Kalau
nggak salah 80%. Salah kali gue, ntar lu ingetin yang punya data. Men, orang yang berhasil di dunia juga cuma satu, yang paling tajir melintir Yang gitu. 1% ya. 1% anjir. Lu udah pusing baru lahir kalau udah mikirin kayak gitu, ngerti kan sih lu? Iya. Maksud gua kita bicara Kita harus jalan persentase. kan, harus langkah. Kita tahu satu jalan ya harus ngelangkah. Cuma yang gue lihat deh, kalau kita balik lagi ke bahasan Acin yang di awal, sebenarnya selain makan, yang jadi problem di anak-anak muda ini untuk nikah muda kan sebenarnya kesiapan untuk pesta nikahnya. Wah, itu yang seru tuh. Yang Itu aneh sebenarnya dalam gue soalnya pernikahan banyak itu. lihat teman gue itu dia udah mapan, dalam arti kata mapan, dia udah punya kerjaan yang oke, atau dia udah punya bisnis yang oke, dia udah siap untuk nikahin, tapi dia pusingin, anjing gue kayak 2 tahun lagi baru bisa nikahin nih karena pestanya tuh harus kayak gini. Resepsi ya. Ya, resepsinya tuh harus kayak gini gitu. Itu sih gue ngeliat problemnya bukan Itu materi resepsi untuk kayak makan, gue bilang. buat hidup 2 tahun aja cukup gitu. Cukup. Hah? Cukup lah lo. Ya kan? 1 kali resepsi bisa buat hidup 2 2 tahun tahun lah, itu. ya kan? Kalau dijadiin uang ya. Iya kan? Iya. Rata-rata gue ngeliat teman-teman gue paling rata-rata, kalau gue bilang hitung rata-rata, paling murah itu nikah. Gue lihat ya 100. 100 awal obrolannya, tapi ujung-ujungnya harusnya 200. Itu udah paling Ya Yang paling- mungkin ada yang di bawah itu, cuma sederhana, rata-rata menengah lah ya. menengah rata-rata 200 juta. Yang menurut gue 200 juta 200 bagi 12 itu sekitar 30 ya. 22 lah. 22. Cukup lah sebulan 22. Sebulan 22 Iya kan? juta. Bahkan yang paling mengerikan lagi ada Bisa 2 teman tahun, gue bisa 2 juga tahun, 11 juta lah. sampai nyicil loh. Sampai kayak pakai Serius lu? kredit 300 juta kreditnya. Ini kayak aneh nih yang gue bingung ya. Urusan bunga, kenapa bunganya harus asli? Gue bingung. Padahal bunga yang apa? Sintetis, yang palsu jauh lebih unik, jauh lebih menarik kan ini mata ya? Iya, lebih kece ya. Kan kalau itu dekor itu urusannya sama Kece lah. mata, estetik kan? Estetik. Harusnya kan penilaiannya dari mata, Iya. bukan dari wangi apa enggak, Iya, atau iya. real apa enggak gitu kan? Ya ada pride di situ. Balik ke pembahasan Apa? pride kalau itu ntar kita. Iya. Gimana Acin nggak ngomong Acin? Nah, lu kenapa nikah? Iya. Lu bahas lu. Enggak, gue nikah ya karena gue punya konsepsi tentang kesempurnaan dan diantara jalurnya adalah pernikahan gitu. Kan setiap orang pada dasarnya punya konsep tentang kesempurnaan kan. Gue punya konsep tentang kesempurnaan, konsepsi Konsepsi sama konsep beda apa? konsep kan pada objek, konsepsi pada kita. Oh, oke. Kalau gue nggak nikah, nggak nyampe gue harus nikah gitu loh. Cuman yang gue pengen banget bahas dan gue sampein ke teman-teman Perding bahwa pernikahan itu sebetulnya tentang kesiapan dari pernikahan setelah gue menjalaninya. Itu bukan tentang sebanyak apa yang bisa lo kasih kepada istri lo, kepada anak lo. Tapi Jadi pernikahan itu menurut gua bukan tentang memberi. Memberi jelas, cuman porsi yang lebih banyak bukan itu. Tapi tentang menerima kekurangan pada akhirnya. Yes. Gitu loh. Jadi ketika orang nanya sama gue, "Cin, pernikahan tuh gimana, Cin? Tentang ngasih?" Enggak. Pernikahan bukan itu. Pernikahan itu justru porsi lebih banyak tentang gimana lu bertahan terhadap kekurangan pasangan lu. Nah, dari situ gue berpikir bahwa banyak orang termasuk gua memulai dengan start yang keliru. Gitu loh. Jadi kan tuh gue pernah ngomong kan dulu. Apa tuh? Maksud gue di awal pernikahan itu setiap menemukan masalah atau kekurangan pasangan gue, langsung approach gue itu merubah pasangan gue. Jadi konsepnya tuh karena gue ini pemimpin, gue harus mendidik bini gue. Jadi gimana caranya kekurangan dia hilang jadi kelebihan, Ya. atau paling tidak hilang lah gitu Atau kan. hilang lah. Ya. Ternyata salah, maksud gue nggak tahu salah apa benar ya, tapi seperjalanan pernikahan gue salah. Yang lebih ideal menurut gue, di mana gue beradaptasi sama kekurangan dia. Iya. Gue menemukan kok lebih enak ya, kok lebih damai ya gitu loh. Iya, otomatis kan kalau diterusin kan gini lah, Ca. Kalau memang pada dasarnya pernikahan itu ceritanya kita setuju. Ceritanya setuju. Gue nggak tahu Eca setuju apa nggak. Cuman ceritanya nih kita setuju bahwa pernikahan porsi yang lebih banyak bukan tentang memberikan, tapi tentang menerima kekurangan pasangan. Anggap kita setuju dengan itu. Berarti start dengan bermewah-mewah itu start yang salah. Kalau kita setuju. Kalau kita setuju ini. Startnya Nggak, gue sih setuju. lo setuju, oke. Kalau memang itu startnya salah kalau mewah-mewah. Justru ya gue nggak tahu lah, kita harus berhadapan Pertanyaan dengan gue gini, pernikahan itu tentang pasangan kita apa bukan?
Gimana lah maksud gue? Kan kita menikah sama si ini orang nih, ini manusia yang kita harus menerima kurangannya, dan ini itu. Masalahnya acaranya itu tentang dia atau tentang yang lain gitu loh. Nah, pada fakta itu kan, pada fakta kan bukan tentang hanya kita kan. Iya. Makanya ada istilah kawin tuh nggak cuma sama satu orang. Lu kawin sama dia, lu kawin sama keluarganya juga. Kan ada istilah kayak gitu, Cak. Ternyata bahasa itu setelah gua teliti itu untuk membangun, untuk menjustifikasi start yang bermewah-mewah. justifikasi aja jadi sifatnya. Iya, jadi justifikasi terhadap start yang bermewah-mewah gitu loh maksud gua. Artinya gini, kalau memang tujuan dari pernikahan adalah kebahagiaan, orang-orang yang memilih untuk memulai dengan pesta yang sedemikian mewah, menurut gua bertanggung jawab terhadap relevansinya antara kemewahan dengan kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak bisa dijelaskan, bakal banyak orang-orang yang nggak akan menikah sebelum dia punya harta yang bakal ngedompleng dia untuk nikah bermewah-mewah. Ya maksud gue juga ngeliatnya kayak mungkin penonton berding sih yang salah tanggap di mana kita nggak setuju sama nikah mewah. Sebenarnya mungkin nikah mewah nggak salah. Kalau emang mampu, Kalau memang relevan sama hidupnya dia. Iya, kalau Cuma memang yang jadi relevan, problem betul. yang kata Acin tadi banyak Apa yang dikorbankan kan? banyak cerita yang dimana gara-gara ada narasi nikah mewah ini orang-orang yang nggak relevan hidupnya untuk nikah mewah jadi berusaha untuk merelevankan hidupnya gitu. betul, dia menunda pernikahannya. Padahal pernikahan itu permasalahannya yang tadi Iya. masalah untuk kesiapan menerima kekurangan. Setuju gue. Gitu loh. Ya kalau kita lihat di sini oleh Acin mungkin gue juga kita tuh mungkin orang yang nggak tahu ketika start awal tadi Acin juga bilang dia punya kesalahan pemikiran, bener nggak Acin tadi lo bilang sama start. Oleh juga punya kesalahan paham juga sama pasangannya. Memahami menanggapi kekurangan. Ya gue juga gitu mungkin bener gue sama kayak Oleh. Ya walaupun gue nikahnya belum lama, mereka berdua udah lebih lama. Tapi itu terbukti bahwa manusia tuh bisa adapt abis itu. Iya, setuju. Iya. Ya pokoknya intinya apapun kondisi pranya, ujung-ujungnya lo adaptasi. Iya. Itu sebenarnya poin yang kita mau sampaikan kan, bahwa nggak mengenal status finansial lo, nggak mengenal umur lo berapa, waktu lo masuk lo mulai dari nol. Gitu nggak sih kira-kira? Iya betul. Perdebatan gue sama Oleh itu kan Cak sebetulnya tentang nikah muda penting atau enggak. Gue bilang bahwa nikah muda itu penting. Menurut Oleh enggak penting nikah muda. Nikah muda atau tua itu baik dua-duanya. Dua-duanya baik. Gitu loh. Gue nggak setuju kalau umurnya dijadiin parameter. Nah, Oleh nggak setuju kalau umur dijadikan parameter. Kalau gue mengacu kepada mengacu kepada fakta-fakta yang gue temuin dalam pernikahan, bahwa pernikahan itu tentang menerima kekurangan, porsi yang lebih banyak, memberi jelas, tapi bukan itu, tapi tentang menerima kekurangan. Otomatis adaptasi itu dimulai sejak lo menikah. Kesiapan itu dibangun setelah lo berpasangan. Iya. Gitu loh. Mungkin kalau tentang memberi, lo bisa membangun misalkan kedermawanan sejak dini. Itu bisa lo bangun. Iya, kayak misalnya gue CEO Facebook, lu CEO Apple, lu CEO Google, nikah nol lagi. Gitu loh. Iya kan? Nol lagi kan? Nikah nol lagi karena berhubungan bukan tentang memberi, Cak, tapi tentang menerima. Artinya lebih awal lebih baik. Karena kesiapan lo dibangun benar-benar setelah lo menikah. Lo nggak bisa membangun kesiapan menerima kekurangan sebelum lo punya relasi sama orang lain. Iya. Tapi membangun kedermawanan sejak dini bisa lo bangun. Kalau memang tentang memberi ya, gitu loh. Kedermawanan berarti kan berhubungan. Sejak sekarang harus lo bangun karakter itu. Kalau memang itu. Jadi sebenarnya Acin sampaikan nggak ada yang nggak salah, tapi gue cuma mau yang nonton punya kesadaran bahwa lo harus tahu gamenya kayak apa. Ya sebenarnya yang pengen sampai Tentang menerima lo, gitu loh. Iya, tentang menerima. Jadi bukan kekurangan. jangan kayak oh nih muda nih nikah, tapi lo nggak tahu, nggak memahami gamenya nih apa di dalamnya gitu. Iya. apa yang lo bisa terima kalau belum tahu situasinya Iya, sebenarnya. lu nggak bakal bisa menerima sebelum tahu situasi. Semakin cepat lo tahu situasi, semakin baik. Logikanya begitu ya. Kayak gitu loh maksud gua. Jadi gini, mungkin agak terkesan gini, berarti menikah itu penuh dengan penderitaan karena kok ternyata bukan tentang memberi tapi tentang menerima kekurangan. Yeah. Which is lo akan dikelilingi dengan kekurangan-kekurangan. Gue mau bilang bahwa sayangnya itu benar, bro. Hidup sih itu lebih ke Itu bukan nikah hidup. doang. Ya, bukan hanya nikah gitu loh, apalagi menikah gitu. Mungkin di masa pacaran lo ngelihat pasangan lo tuh selalu baik sama lo.
lautan iya lah bisa dibilang. Apa aja lu ngomong iya. Kalau kata bule, the key of happiness is accepting things. Oke. Menerima itu kunci kebahagiaan gitu. Benar. Artinya kan pada dasarnya ada penderitaan yang udah nunggu di balik pintu pernikahan. Cuman nggak bakal aktif ini penderitaan kalau lu bisa lu taklukkan. Yes. Dengan cara lu nggak menganggap ini sebagai musuh, lu nggak menganggap ini sebagai ujian, tapi lu menganggap ini sebagai bagian dari perjalanan hidup lu. Iya. Yang melalui pernikahan maupun enggak, lu akan bersama dia. Rangkul aja. Sampai sekarang belum ada ya. Data saintifik yang bisa menyukseskan pernikahan. Nggak ada. Apa tuh maksudnya? Kalau ada kampus jurusan pernikahan, data waiting list. Lo harus begini, Iya, kayak dinamis banget, beda banget. Dan menurut gue nggak ada karena pernikahan itu nggak saintifik, ya. Iya. Jadi nggak letterlock kan? Dia nggak punya rumus khusus gitu loh. Paling rumus khususnya pada contoh kayak misalkan gini, nasihat-nasihat orang tua kayak lo kalau sama suami jangan terlalu curiga. Lo sama istri jangan terlalu curiga. Itu nasihat-nasihat, tips-tips yang perlu kita ambil karena memang itu benar gitu loh. Kecurigaan itu nggak baik, kecurigaan yang berlebih itu nggak baik gitu loh. Itu pernikahan doang apa hidup juga gitu, Jin? Hidup juga gitu sih kayaknya. Mungkin dalam hidup ada sebagian yang bisa kita terapkan, tapi dalam konteks pernikahan secara khusus itu akan sering kita hadapin. Karena beda aja kalau misalnya kayak gue nih hidup nih, gue hubungan sama lu linear, maksudnya satu lawan satu. Kan nggak terus-terusan gitu loh, Cak. Ada waktu kita pisah. Iya. Tapi kalau pernikahan itu kan bener-bener sifatnya lo akan intens sama dia. Bersatu gitu. Lo bersatu sama dia. Nah, penyatuan dua jiwa itu dalam teori banyak teori, terutama filsafat ya. Penyatuan dua jiwa itu sebetulnya baru bisa kita lakuin setelah, artinya akan sempurna setelah masing-masing meniadakan akunya. Itu berat. Lo meniadakan diri lo. Buang ego. Lo membuang ego. Kemarin gue baru bikin vlog sih. Vlognya yang gue buka tuh dari awal pembukaan vlog. Gue juga, mungkin aku nikahnya baru ya. Gue baru sadar gitu. Gue mikir kayak anjir, berarti ini adalah orang yang bakal gue temuin tiap hari, pagi, malam, siang, di sepanjang umur gue setelah ini. Iya. Jadi gimana coba lo menyikapi itu kalau bukan tentang menerima kekurangan? Benar. Iya. Mau nggak mau. Gitu loh. Jadi gue pribadi, gue berpikiran bahwa ingat, ini keputusan sementara gue selalu berubah. Bukan pelin-pelan. Ya karena belajar, makanya orang berubah kan. Menurut gue nikah muda itu penting banget. Menurut gue nikah itu penting. Tak melihat umur. Menurut Oleh nggak melihat umur. Menurut gue nikah muda itu penting. Ya gue juga lebih. Oleh tadi ngasih kasus apa Le? Lo bilang Le? Yang mana? Yang tadi lo bilang ada fakta-fakta di lapangan. Iya, artinya kan di lapangan kita ngelihat kalau mungkin si dua insan ini sudah siap dengan polemik-polemik dan ujian-ujiannya gitu. Menyiapkan diri lah, dibilang siap, nggak ada yang siap gitu kan. Iya. Tapi ada fakta lain kan, dimana menikah itu bukan tentang person to person lagi, tapi ada keluarga di belakangnya. Latar belakang hidup lo dijadikan suatu gini. Dalam yang kita bahas, kita nggak bahas latar belakang kehidupan kan, dari tadi kan. Tapi di fakta di lapangan, calon orang mertua gitu ngeliat. Iya. Ngerti nggak? Dan ini kadang-kadang mencegah. Iya. Sifatnya bukan mencegah, tapi sifatnya menjadi halangan gitu. Iya. Nah, di saat menjadi halangan, lalu konsep menikah muda itu mutlak, itu ada halangan, tapi ada kemutlakan. Di situ ada. Iya, makanya kan Polemik sosial pada gitu. dasarnya nikah muda itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Mengacu kepada logika awal gua. Tadi yang gue jelasin. Persoalan-persoalan itu sebetulnya hal-hal yang sebetulnya baik. Fakta-fakta yang kita lihat ada di depan sebelum kita masuk kan. Oh, dari di depan kita udah kayak udah tahu gitu lah, satpamnya ada berapa. Yeah. Yang kayak lo masuk kuliah, lo tahu nih dosen yang galak siapa aja. Yeah. Lo udah tahu. Menurut gua itu lebih baik gitu. Daripada lo nggak tahu sama sekali ternyata lo baru tahu itu setelah menikah. Wah iya. Menurut gue itu lebih gawat lagi, Cak.
Makanya ada perlu ngeker juga ada. Ngeker dulu dong. Bibit bebek Ngeker dulu, dulu. ngeker. Lebih enak lagi kan kalau musuh-musuhnya udah kelihatan di depan kan. Iya. Sebenarnya Enak lagi, sebenarnya bisa. ngeker itu bukan apa yang dia bisa kasih gue kan, tapi lebih ke Bukan. gue bisa terima nggak apa yang Bukan ada di gimana dia, cara gitu. gue menghadapinya. Ya, Mungkin gitu. nggak gue berjalan Ya. bersama ini karena bakal Mungkin panjang nggak gue nih. yang bertahan gitu kan. Mungkin nggak. Bisa gua terima nggak Kalau ya? main Mobile Legends tuh tahu spellnya apa. Hmm. Kalau gue lawan Fanny, karena Fanny tuh speednya tinggi, spell gue Gua ini, ya misalkan kayak gitu. Lo jadi tahu. Menurut gue itu bukan nggak 100% buruk. Karena persoalan tuh pasti ada. Cuman ada yang tampak, ada yang enggak. Ada yang tampak di depan, ada yang tampak di belakang. Nggak mungkin nggak ada persoalan. Ada yang tampak di depan, habis itu habis. Karena lo bisa adapt. Ada yang tampak di depan, bertahan terus. Tapi lo tetap bisa bertahan gitu. Gue ada konsep seru nih, tapi kayaknya nggak bisa kita ngomongin hari ini. Apa tuh? Nggak apa-apa bocorannya ini. Antara love sama act of love. Oh, iya. Banyak kali dalam hidup sesuatu tindakan didasarkan katanya karena cinta. Padahal kalau menurut gue cinta itu ada tindakan cinta juga. Oke. Jadi bukan hanya karena cinta, tapi harus ada tindakan cinta. Artinya cinta harus diwujudkan. Artinya cinta itu nggak boleh hanya jadi motif, Tapi harus ada bentuk yang real bahwa itu cinta. Paham maksud gue? Contoh, ini jadi bahas deh. Next lah, Next ya udah, next aja lah. next. Oke, berarti gini. Panjang. Jadi gimana nih? Oke, berarti gini, coba Cak, lu kalimat penutup lu apa, Cak? Kalimat penutup gue ya. Apa ya? Tentang cinta ya. Gue bukan anak cinta. Bukan cinta, tentang pernikah- menikah. nikah muda sederhana. Lu kan gini, lu sebagai pelaku yang nikah sederhana dan bisa gitu. Yang deket-deket inilah. Dan lu bahagia kan, malah lebih bahagia hari ini kan, Bahagia daripada gua. sebelumnya. Ya kalau bicara nikah muda, sebenarnya gue lebih kayak ini sih pas. Ini gue gue cuma mau ceritain kayak pas gue setelah nikah. Sebenarnya kenapa mungkin Acin mikir nikah muda karena ketika lo nikah, gue baru ngerasain satu hal gitu, kayak lo lebih fokus sama goals, itu yang pertama. Terus nikah itu bukan perkara ya kayak cinta-cintaan, pacar-pacaran segala macem. Cuma lebih masalah kayak grow up bareng gitu, ngerti nggak sih? Ada profesionalitas tau? Iya, ada. Ya kan? Benar. Iya, kayak grow up bareng dan dimana lo bisa punya teman hidup, bisa diskusi, menerima kekurangan atau enggak mungkin memperbaiki kekurangan juga mungkin ada juga sih, Le, maksud gue. Ya, Tapi ada dengan dong. diskusi Harus berdua sifatnya gitu. Jadi kita kayak konstruktif. lebih apa ya? Mungkin gue ngeliatnya pernikahan itu lebih cowok sama cewek ya grow up bareng-bareng, ngerti nggak sih maksud gue? Iya, paham. Ya itu aja sih. Artinya nggak perlu ngotot untuk superior duluan. Superior Karena duluan enggak, Lu punya karena teman, sebenarnya- tadinya lu jalan sendiri, lu jalan berdua. Iya. Ada yang bisa nutupin kekurangan lu. Hari ini lu yang kurang, besok dia. Besok dia yang kurang. Bener. Itu aja sih. Dan ketika lo masih muda terus lo bisa nikah, lo mau nikah, mungkin lebih bagus karena ya mungkin lo lebih mature duluan kali ya. Iya. Lebih oke. Oke, artinya lu mendukung nikah bukan dari umur. Bukan dari umur. Bukan dari umur. Ya kapanpun itu sih menurut gua. Kapanpun itu ya. Muda pun nggak salah gitu. Muda pun nggak salah. Oke, kalau dari gue, kalau tujuan dari pernikahan adalah kebahagiaan, gue harus ingetin sekali lagi bahwa kebahagiaan nggak akrab sama harta. Iya. Ya, kebahagiaan itu akrab sama hal-hal yang justru malah bisa dimaknai. Iya benar-benar. Hal-hal baru bisa dimaknai ketika dia sederhana, kan gitu. Jadi ketika lo punya sesuatu yang semuanya bisa lo maknai, lo bisa tahu fungsinya apa, untuk apa, tujuannya apa, semua yang lo punya di dalam pernikahan lo ya, lo tahu fungsinya untuk apa. Menurut gua itulah yang bisa membuat lo bahagia gitu. Jadi gue tidak menemukan relevansi. Sekali lagi ini bukan final, bukan pendapat yang final. Gue siap digugat, gue siap dinasihatin, gue siap dikritik. Buat teman-teman perdingers, bantu kita juga untuk mampu memahami ini. Kalau yang punya pengalaman atau punya pendapat, silakan di-share komen. di kolom komen. Intinya kayak gitu sih. Oleh. Gua sadari, Profesionalisme. hah? Yang profesionalisme. Nggak, ada yang lebih pengen gue share gitu. Oke. Jadi sosok orang tua waktu kita lahir, menurut Oke. gua orang tua itu satu bentuk contoh dari Tuhan bahwa dunia ini saat manusia dilepas dengan tujuan-tujuan atau material, manusia itu bisa saling mencintai kok. Pertama orang tua, Oke. ya kan? Iya. Orang tua ke anak itu Iya, udah iya. nggak ada urusan Nggak sama ada urusan sama material. material. ya Iya, kan? iya. Pembuktian kedua itu pernikahan, dimana dua manusia itu bisa bersatu tanpa melihat
take and give tanpa melihat sama rata. Oke. Seperti konsep kapitalis hari ini kan 1:1, 2:2. Iya. Ngerti nggak lo? Iya. Nah maksud gue konsep pernikahan itu pembuktian kedua Bahwa manusia itu bisa hidup bareng tanpa jual beli, gimana sih? Oke, nggak ada transaksi di situ. Nggak ada transaksi gitu. Oke. Dan kedua, saran gue dalam pernikahan itu bahwa di setiap, misalnya lo laki, lo jadi suami, lo perempuan jadi istri. Dan suami dan istri itu, sosok suami dan istri itu punya nilai profesionalitas juga yang lo harus pegang gitu. Profesional jadi suami, profesional jadi istri. Itu aja sih menurut gue. Oke guys, See you ya next besok. week.